Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, sebenarnya banyak yang perlu kita persiapkan. Di samping kita mempersiapkan kesehatan kita jasadi ataupun rohani, namun tidak kalah pentingnya yaitu kesehatan yang secara rohani. Bagaimana caranya? Jangan pernah kita memahami bahwa seseorang yang masuk bulan puasa hanya cukup dengan berpuasa, yaitu meninggalkan, tidak makan, tidak minum, melakukan sholat tarawih, makan di waktu maghrib, makan di waktu sahur misalnya. Bukan, tidak cukup hanya itu. Namun yang perlu kita perhatikan lebih yaitu mengenai masalah bagaimana hubungan kita, hati kita dengan orang tua kita, hati kita dengan guru kita, hati kita dengan tetangga-tetangga kita, hati kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, juga bagaimana hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita kok seharusnya lebih mementingkan di dalam masalah itu? Karena seseorang yang berpuasa hanya tidak makan, berniat di waktu malam, dan tidak makan, tidak minum, dan begini, menahan rasa lapar, menahan rasa letih dan lain sebagainya. Karena seseorang yang melakukan semua itu tanpa memerhatikan isi daripada hatinya, Allah tidak akan mengirimkan sebuah pahala baginya, dan apalagi sebuah pahala, Allah tidak membutuhkan puasa yang dia lakukan. Dari itu dalam hadis kata Rasulullah SAW, banyak seseorang yang berpuasa namun Allah tidak membutuhkan puasanya. Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa namun puasanya tidak mendapatkan hasil apapun. Allah tidak membutuhkan puasanya, dalam artian Allah tidak memberikannya pahala, tidak mengirimkannya pahala. Kenapa? Karena dalam hadis lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Seseorang yang tidak meninggalkan kata-kata yang jelek dan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, Allah tidak membutuhkan puasanya. Artinya bagaimana? Orang yang berpuasa namun ghibahnya, selalu membicarakan kejelekan orang lain, masih berlanjut. Namimahnya masih berlanjut. Berbohongnya masih berlanjut. Dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit mulut kita, penyakit-penyakit hati kita, suudzonnya masih berlanjut. Rasa iri dengkinya masih berlanjut. Semuanya masih berlanjut. Apa kata Rasulullah SAW? "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Seseorang itu tidak dibutuhkan puasanya, tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu sangat perlu untuk kita perhatikan isi hati kita, bagaimana kita mengendalikan hati kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Mungkin kita berpikiran bahwa di bulan puasa kita untuk mengendalikan hati akan lebih mudah daripada sebelum bulan puasa. Jangan kira demikian. Karena meskipun Allah menahan semua setan yang biasanya menggoda manusia, di bulan puasa sufidati syayatin, kata Rasul SAW, semua setan dibelenggu, semua setan ditahan. Namun jangan kira bahwa kita tidak mempunyai gangguan. Ingat bahwa hawa nafsu jauh lebih berat dan lebih sulit untuk kita hadapi daripada kita menghadapi setan. Dan di bulan puasa hawa nafsu itu akan sangat menggoda kita, sangat menggoncangkan hati kita. Bagaimana caranya untuk mengajak hati kita kepada sesuatu yang sifatnya maksiat, sesuatu yang sifatnya pekerjaan-pekerjaan setan. Sehingga dari itu kata ulama, seseorang yang hanya mementingkan puasa zahir saja
dan tidak mementingkan pada puasa-puasa yang sudah dicontohkan oleh para ulama, para tabi'in, para sahabat, dan juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu puasanya tidak lebih hanya menggugurkan kewajiban, namun jangan pernah mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya bagi orang-orang yang puasanya sempurna, dan puasa itu tidak akan sempurna tanpa kita memerhatikan urusan kita, urusan hati kita, dan urusan sikap ataupun etika ataupun akhlak kita dengan sesama, dengan orang tua ataupun guru-guru kita, tetangga kita, ataupun apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu kita perhatikan betul, jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, meskipun setan sudah ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun harus kita ketahui bahwa hawa nafsu tidak akan pernah ditahan di bulan Ramadan, dan hawa nafsu akan selalu mengajak kita kepada kebaikan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu. Saya tidak akan pernah melepas hawa nafsu saya. Innan nafsa la'amaratun bisu, karena nafsu, hawa nafsu selalu mengajak terhadap sesuatu yang tidak baik. Dalam hadis kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, a'da aduwik nafsuka allati baina jambaik. Musuh yang terbesar yaitu nafsu yang ada pada diri kita. Sehingga dari itu, tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha inna syayatina akhbathu min sab'ina syaitana. Jangan sampai kita dikuasai hawa nafsu. Hati-hati dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu lebih berat daripada 70 setan. Sehingga jarang sekali kita temukan orang-orang yang puasanya sempurna. Puasanya memang betul-betul puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak sempurna seperti yang Allah menyebutkan as-siyam. Di situ ada lafaz alif as-siyam, terdapat alif lam yang termasuk faedahnya adalah kesempurnaan, alil kamal. Puasa yang betul-betul sempurna, nah itu jarang kita temukan. Kenapa? Karena sudah dikuasai hawa nafsunya dan tidak mau mengendalikan hawa nafsunya sesuai prosedur yang sudah sesuai prosedur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai prosedur syariat yang diwajibkan kepada kita, yang dijadikan undang-undang di dalam agama Islam kita. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan tenang, nyaman, dan mudah di dalam semuanya. Mudah-mudahan kita hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan puasa. Sebelum masuk bulan puasa, mudah-mudahan kita sudah dimasukkan termasuk orang-orang yang mempunyai hati yang qalbin salim di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.